Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan sekarang kita mencoba membuat kalkulator sederhana menggunakan Scratch, menggunakan program atau pengkodean atau coding yang digunakannya adalah block palette jika dan jika tidak. Kita coba menghitung dengan menggunakan kalkulator sederhana menggunakan Scratch. Yang pertama kita coba operator penambahan, misalkan di sini 3 ditambah 3 sama dengan 6. Dikosongkan kembali menggunakan tombol C. Yang berikutnya misalkan operator perkalian, 3 dikali 3 sama dengan 9. Dinolkan lagi dengan menggunakan tombol C. Sekarang operator pengurangan, misalkan 10 dikurangi 5 sama dengan 5, atau misalkan 10 ini dinolkan kembali di C, misalkan 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Yang berikutnya operator pembagian, kembali lagi di tombol C, dinetralkan, misalkan 100 dibagi 5 sama dengan 20. Ini adalah hasil menggunakan program Scratch, menggunakan block palette jika atau jika tidak. Bagaimana cara membuatnya? Kita ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama dalam membuat kalkulator sederhana yaitu pertama membuat backdrop. Di sininya kita gunakan Paint. Di sini ada kanvas untuk mendesain kalkulatornya. Yang pertama kita bentuk adalah di sini kita gunakan terutama warnanya kita pilih misalkan ini secara default saja. Ini outline-nya menggunakan warna merah. Brightness-nya kita ubah dulu, yang tadinya warna hitam ini menjadi warna merah, brightness-nya 100. Colornya kita ubah, misalkan di sini ada 4. Colornya 100, ketebalannya 4. Bisa diubah, diperkecil misalkan 3. Setelah itu kita pilih di sini persegi panjang. Diubah dulu bahasanya ke bahasa Indonesia. Yang berikutnya dipilih persegi panjang, diklik and drag sesuai dengan kebutuhan besar kecilnya. Ini sudah persegi panjang, kita ketengahkan ke titik koordinatnya seperti ini. Yang berikutnya kembali lagi ke tombol panah atau pilih untuk menetralkan. Di sini memang terlihat garis pinggirnya terlalu kecil, kita coba aktifkan. Kita tinggikan lagi, perbesar skalanya, misalkan nilainya 4. Di sini terlihat. Yang berikutnya membuat layar monitornya atau screen-nya. Dipilih warnanya terang, yang terang, misalkan di sini saturasinya diubah ke 0. Warnanya 0, saturasinya 0. Yang berikutnya garis besarnya diubah menjadi warnanya ukuran 17. Saturasinya 100. Apabila sudah, dipilih persegi panjang, diklik and drag seperti ini. Desain backdrop sudah selesai dikerjakan. Sekarang kita buat tombolnya. Tombol angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Untuk tombol kita pisahkan, tombol tidak digunakan sebagai backdrop tetapi sebagai sprite. Kita coba membuat tombol angka 1 dengan menggunakan di sini pilih sprite dan lukis. Tombol yang pertama adalah angka 1. Kita bisa memilih desainnya. Karena di sini backdropnya adalah warna biru, kita coba ubah backgroundnya berwarna
Misalkan lebih cerah, di sini keterangannya 100. Misalkan berwarna kuning. Misalkan di sini warnanya angkanya 17. Saturasinya 100 dan yang kita pilih adalah di sini warnanya menggunakan warna custom. Menggunakan warna custom adalah perpaduan antara kedua warna. Kalau misalkan di sininya warna merah, ini terlalu gelap, bisa kita ubah warna yang merah ini yang di sebelah kanan, kita geserkan warnanya ke, misalkan ini warna nomornya 46. Apabila ini sudah, sekarang kita ubah garis besarnya. Kita berikan garis besar. Di sini misalkan warnanya warna nomor 17. Saturasinya biarkan 100. Dan ketebalannya kita tambah misalkan menjadi 4. Apabila sudah, dipilih yang lingkaran. Klik and drag. Ini kita ketengahkan ke titik koordinat supaya tampilannya simetris. Yang berikutnya adalah membuat angkanya menggunakan teks. Yang di sini karena warnanya cerah, kita pilih berwarna gelap. Di sini keterangannya 0, saturasinya 100, warnanya 0, saturasi 100, keterangannya 0. Ketikkan angka 1. Kembali ke pilih. Diklik and drag supaya agak besar. Yang berikutnya ditarik teks atau angka 1 ini ke lingkaran. Tombol angka 1 sudah selesai. Diperhatikan di sini di stage area kita bisa pindahkan atau geserkan angka 1 ini. Apabila dilihat ini terlalu besar, kita bisa ubah atau ukurannya atau skalanya lebih kecil. Untuk angka yang berikutnya atau tombol yang berikutnya, kita bisa meng-copy paste atau salin tempel dengan cara di sini kita gunakan klik kanan di sprite-nya, gandakan, kembali di sini kita klik kanan, gandakan, klik kanan, gandakan, klik kanan, gandakan. Kita cukup misalkan di sini 5 dulu untuk yang di copy paste-nya. Yang berikutnya kita coba merapihkan. Misalkan di sini sprite yang kedua. Sprite yang ketiga, perhatikan ini aktifkan sprite yang ketiga. Sprite yang ketiga berarti yang ada di sini. Sprite yang keempat, berarti sprite yang keempat ada di sini. Sprite yang kelima di sini. Sprite ke-1, sprite kedua, sprite yang ketiga, sprite yang keempat, sprite yang kelima. Sekarang kita ubah sprite yang kedua di sini. Aktifkan sprite yang kedua. Kita ubah angkanya, klik dengan menggunakan double klik, bisa seperti ini. Ubah menggunakan tombol keyboard angka 2. Apabila sudah, kembali ke gambar pilih. Sekarang aktifkan yang sprite yang ketiga. Sprite yang ketiga, di stage area di sini, dipilih double klik angka 3. Pada tombol, pilih lagi seperti ini, dinonaktifkan. Yang berikutnya, sprite yang keempat, diklik, double klik angka 4 pada keyboard. Yang berikutnya, pilih sprite yang kelima di sini, double klik angka 5. Dipilih seperti ini. Yang berikutnya kita gandakan lagi untuk angka 6, 7, 8, 9, dan 0. Misalkan di sini yang kita gandakan adalah sprite yang kelima. Klik kanan, gandakan.
klik kanan, gandakan, klik kanan, gandakan. Sprite yang ke-6, di sini kita ubah. Jangan sampai sprite ini tertukar dengan sprite yang berikutnya. Karena ini berkaitan dengan penggunaan codingnya atau programnya. Pastikan ketika sprite ini diklik, di state area juga ini aktif. Misalkan seperti ini, klik. Nah, ini kan aktif. Berarti yang sprite yang ke-6 ini di sini. Sprite ke-6 diubah angka 6. Sprite yang ke-7 berarti di sini sprite yang ke-7 yang aktifnya diklik. Nah, ini berkedip atau ada tanda berkedip di sini, klik sprite yang ke-7. Berarti angka 7 di sini. Yang berikutnya di sini diubah menjadi angka 7. Diaktifkan sprite-nya, angka 7, double klik, angka 7, dinetralkan lagi. Sekarang sprite yang ke-8, ini angka 8. Diklik sprite-nya, diubah angkanya menjadi 8 menggunakan keyboard. Yang berikutnya yang digandakan adalah nomor 9 dan 0. Klik kanan, gandakan. Di sini angka 9. 9. Angka 9 dinetralkan, digandakan lagi di sprite yang ke-9, klik kanan, gandakan. Di sini angka 0. Berarti ini sprite yang ke-10. Apabila sudah, ini dinetralkan kembali. Yang berikutnya kita coba gunakan tombol C. Tombol C ini adalah untuk mengubah tampilan di layar screen yang ada di sini menjadi bersih lagi. Yang berikutnya kita bisa coba gandakan lagi, klik kanan, gandakan. Yang 0 ini kita ubah menjadi huruf C. Sebelumnya, untuk membedakan antara tombol C dengan tombol angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0, kita bisa ubah warnanya, terutama misalkan di sini warnanya atau gradasinya kita ubah, warnanya kita ubah misalkan menjadi warna terang, garis besarnya kita ubah misalkan berwarna merah. Ininya kita ubah skalanya. Di sini bisa diubah garis besarnya misalkan menjadi 3. Yang berikutnya adalah tombol 0 ini kita ubah menjadi huruf C. Huruf C-nya huruf C besar. Warnanya bisa diubah. Misalkan di sini berwarna merah atau warna kuning bisa. Dan yang berikutnya untuk tombol C ini bisa diubah jenis hurufnya dengan cara tadi. Misalkan di sini yang aktif huruf C, di double klik. Nah, di sini bisa kita pilih jenis hurufnya. Memang jenis hurufnya tidak banyak. Ya, kita coba pilih misalkan di sini pixel. Ini supaya simetris, secara manual saja. Apabila sudah, pilih tombol pilih. Ini yang huruf C, kita ubah. Rupanya ini kurang pas warnanya. Kita coba ubah menjadi warna merah. Untuk hurufnya kita ubah menjadi warna putih. Di sininya saturasi 0, warnanya 0. Untuk garisnya misalkan kita ubah menjadi warna kuning. Di sini angkanya 17. Untuk tombol C sudah, sekarang tombol sama dengan. Tombol sama dengan bisa kita gandakan dari tombol C, klik kanan, gandakan. Yang kita ubah adalah di sini huruf
C diganti dengan simbol sama dengan. Double klik, sama dengan seperti ini. Ini diarahkan ke bagian di sebelah kanan angka 0. Di backdrop kita sedikit geserkan saja untuk menambahkan simbol operator penambahan. Simbol operator penambahan bisa kita gunakan di sini di spread yang ketiga. Spread yang ketiga kita aktifkan, klik kanan, gandakan. Kita perbesar dulu backdropnya. Ini juga sama supaya lebih simetris. Spread yang ke-13 ini kita gunakan operator penambahan. Di sini simbolnya tambah, penambahan. Kita juga bisa mengubah warnanya. Misalkan di sini warnanya warna perpaduan antara putih dan warna hijau. Garisnya kita ubah, misalkan di sini berwarna merah. Yang penambahan kita gandakan menggunakan simbol operator perkalian. Yang kita gandakan di sini di spread yang ke-13, klik kanan, gandakan. Tinggal kita ubah simbolnya menjadi pengurangan. Tanda min seperti ini. Ini kita gunakan simbol perkalian dulu. Perkalian, tanda silang. Yang berikutnya, simbol operator pengurangan. Kita ambil dari, atau kita gandakan dari spread yang ke-14, klik kanan, gandakan. Kita ubah menjadi tanda min, atau pengurangan. Satu lagi adalah simbol operator pembagian. Kita gandakan dari sini. Dari spread yang ke-15, klik kanan, gandakan. Simbol pembagian. Dirasa cukup untuk desain kalkulatornya. Yang berikutnya kita coba membuat pengkodingannya atau programnya. Yang pertama yang dibuat adalah membuat sebuah variabel. Variabel di sini adalah kita klik tab kode di sini, tab kode. Yang berikutnya membuat variabel. Variabel ini berkaitan dengan penggunaan tombol, baik itu angka dari 1 sampai dengan 9 dan 0. Juga tombol C, tombol sama dengan, tombol operator penambahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Yang pertama, pilih di sini kode variabel. Yang berikutnya adalah membuat variabelnya. Langkah yang pertama untuk membuat sebuah variabel, variabelnya adalah yang kita buat, misalkan di sini buat sebuah variabel. Yang pertama variabel answer atau menjawab, untuk menjawab pertanyaan atau pengoperasian tombol-tombol yang ada di kalkulator. Ini pilihannya untuk semua sprite, oke. Yang berikutnya adalah tombol atau variabel di sini memori untuk menyimpan semua pertanyaan dan juga jawaban-jawaban dari tombol yang diklik. Di sini pilihannya adalah untuk semua sprite. Yang berikutnya adalah membuat variabel operation. Ini untuk semua sprite, berguna juga untuk semua tombol kalkulator. Pilihannya oke. Yang berikutnya adalah pilihannya screen display. Pilihannya oke. Di sini untuk semua sprite, screen display di sini ini untuk memunculkan angka di layar monitor kalkulatornya seperti ini. Di sini kalau diperhatikan ketika diklik and drag dipindahkan ke sini, ini ada tampilan normal, tampilan besar, slider, dan height. Misalkan di sini tampilannya normal.
bisa seperti ini tampilannya, atau double klik tampilannya seperti ini. Untuk tidak memunculkan atau menampilkan screen display-nya atau tulisan screen display-nya, di double klik. Ini pilihannya 0. Yang berikutnya untuk answer, memory, dan operation, tidak usah munculkan di layar stage area ini dengan cara menonaktifkan di variabel, di checklist seperti ini, dihilangkan checklistnya. Oke, yang disisakan adalah screen display. Yang berikutnya adalah membuat program atau pengkodingan untuk sprite angka 1. Misalkan di sini angka 1. Langkah yang pertama untuk pengkodingan sprite yang angka 1. Untuk sprite angka 1 di sini, di script area, kita pilih di sini kejadian ketika sprite ini diklik. Yang berikutnya, di tombol variabel, kita pilih atur seperti ini. Karena tombol angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 di sini untuk ditampilkan di screen ini, maka yang dipilih adalah kita pilih screen display untuk memunculkan angka-angka yang diketikkan di dalam tombol. Memberikan nilai di sini di blok palette atur screen display dengan menggunakan operator gabungkan di sini dimasukkan. Yang digabungkan adalah antara screen display yang ada di tombol variabel, screen display yang ada di sini digabungkan dengan yang ada di apel dengan angka yang dimaksud. Di sini adalah yang dimaksud angka 1. Angka 1 ini diberikan nilai, di sininya angka 1. Yang pisang ini ketikan angka 1. Karena ini adalah sprite yang ke-1. Yang berikutnya, menggandakan dengan cara, atau tidak usah membuat lagi codingnya, dengan cara misalkan di sini diklik, drag ke sprite yang kedua. Ini sudah goyang sprite yang keduanya. Sini sprite yang kedua, berarti yang diubah tinggal angka 1 menjadi angka 2. Perhatikan di sini, di script areanya ini yang aktif adalah tombol angka 2. Maka diganti angka 2. Sekarang gandakan lagi ke sprite yang angka 3. Di sini sprite 3 diubah 3. Diklik drag ke angka 4. Angka 4 diubah menjadi angka 4. Di sprite kelima, oke ini agak sulit, kita ubah tampilannya seperti ini. Di sprite yang kelima, kita klik and drag angka 5, ini udah berubah 5. Di sini angka 4, perhatikan lagi di sini 5 sprite-nya. Angka 5. Yang berikutnya ke angka 6 atau sprite 6. Ini sudah masuk, diubah lagi 6. Sprite yang ke-7 atau angka 7. Klik and drag ke angka 7. Ini sudah bergoyang sprite-nya. Ganti lagi angka 7. Sekarang ke sprite 8. Angka 8 diubah menjadi angka 8. Sprite yang ke-9 diklik 9. Yang berikutnya yang terakhir adalah 0. Di sini 0 diubah menjadi angka 0. Untuk pengkodingan sprite 1, angka 1 atau tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ini sudah selesai. Coba kita klik di sini. Di sini udah muncul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan di sini untuk tombol penambahan, perkalian, pengurangan, pembagian, tombol C dan sama dengan ini belum selesai. Sekarang coba kita input codingnya untuk tombol C.
tombol C ini kita aktifkan sprite yang ke-11 di sini tombol C. Langkah yang berikutnya adalah di sini kita klik kejadian ketika sprite ini diklik. Yang berikutnya di dalam tombol C atau sprite yang ke-11 ini kita ke variabel. Di sini kita bisa menggunakan di sini atur. Yang pertama adalah memunculkan screen display untuk tombol C ini. Di sini yang answernya kita ubah menjadi screen display. Langkah yang berikutnya pilih atur kembali. Pilihannya memori yang sudah terketikkan atau yang sudah diinput dimulai perkalian, penambahan, pengurangan, dan pembagian menggunakan angka-angka atau tombol-tombol dari angka 1, 9 sampai dengan 0. Yang berikutnya adalah memasukkan kembali atur. Pilihannya operation, dan memasukkan kembali atur. Pilihannya answer. Untuk tombol C, kita coba klikkan di sini tombol C. Nah, ini udah berhasil. Tadi screen yang ada di sini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ini sudah berhasil. Untuk mengclearkannya, untuk menetralkannya di sini pilihannya adalah C. Langkah yang berikutnya adalah apabila kita menginginkan supaya layar ini tetap bersih, benar-benar bersih, maka nilai dari sebuah variabel ini kan nilainya 0. Maka kita bisa hapus atau tidak menggunakan sama sekali nilai 0 ini. Dengan cara menghapusnya, delete, diklik delete, diklik lagi delete. Coba kita gunakan di sini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Diklik C-nya. Nah, di sini tidak lagi muncul angka 0. Kalau diperhatikan di sini sudah bersih, tidak ada angka 0 lagi, maka hasilnya juga 0. Atau tidak terlihat lagi angka 0-nya. Yang berikutnya adalah membuat coding atau pengkodean pada sprite penambahan. Di sini sprite penambahan. Di sini sprite penambahannya di sprite ke-13. Yang pertama dilakukan adalah mengklik kejadian sama ketika sprite ini diklik. Sisipkan lagi di sini variabel atur. Hanya saja di sini yang diubah answernya ini menjadi operation. Operation yang di sini adalah bergantung sprite mana yang diaktifkan. Di sini sprite yang ke-13 adalah penambahan. Maka operationnya ini yang digunakan adalah diubah dari nilai 0 menjadi simbol tanda plus. Yang berikutnya adalah masukkan kembali atur di dalam variabel, diubah di sini memori, diubah menjadi memori. Memori di sini adalah ketika ada pengoperasian. Pengoperasian di sini misalkan perkalian atau pengurangan atau pembagian atau penambahan dimunculkan ke screen display. Maka di sini yang diubah adalah atur memori ke screen display. Maka di sini di variabel sisipkan screen display. Langkah yang berikutnya adalah kembali menyisipkan blok pelet atur, diubah di sininya atur menjadi screen display. Untuk nilainya yang 0 dihapus agar tidak terlihat ada nilai lagi. Jadi 0 atau kosong. Ini berlaku di sprite perkalian, pengurangan, dan pembagian. Ini sprite penambahan. Maka langkah yang berikutnya adalah bisa menggandakan atau mengklik and drag ke sprite perkalian. Ini udah diubah. Untuk perkalian di sini tidak menggunakan tombol silang, tetapi menggunakan tombol bintang, tombol asterik pada angka 8. Tekan shift pada keyboard dan ketikkan angka 8-nya berubah menjadi tanda bintang seperti ini. Yang berikutnya adalah menggandakan lagi atau mengklik and drag ke sprite pengurangan.
Di sini kita ubah simbolnya. Minus, yang berikutnya ke pembagian. Klik and drag ke pembagian. Di sini ubah lagi slash ke pembagian. Untuk operasi atau tombol-tombol yang digunakan angka 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ini sudah selesai semua. Tinggal mengaktifkan tombol atau sprite sama dengan. Tombol atau sprite sama dengan ini yang menggunakan fungsi logika. Fungsi logika jika tidak. Kita pilih sprite-nya, di sini tombol sama dengan, atau sprite yang ke-12 ini. Langkah yang pertama yang digunakan adalah memasukkan block palette kejadian di sini ketika sprite diklik. Di sini di sprite tombol sama dengan. Yang pertama ketika sprite ini diklik. Karena ini pengoperasian, block palette yang digunakan adalah jika tidak. Jika tidak, fungsi logikanya jika tidak, maka di sini di tombol kontrol, jika tidak, yang dipilih yang ada di sini jika tidak. Kita sisipkan lagi di sini operator. Operatornya adalah block palette-nya adalah di sini menggunakan operator false. Operator false di sini kita masukkan di sininya adalah variabel. Variabelnya adalah operation. Operation di sini operation. Operation yang dimasukkan adalah yang pertama di sini adalah penambahan. Di operator ini penambahan. Diklik tanda tambah seperti ini. Yang berikutnya adalah atur. Di sini atur. Klik. Pilihannya answer. Maka di sini penambahan atau operator penambahan yang disisipkan sesuai dengan operasi sama dengan penambahan di sini adalah penambahan. Penambahan di sini yang dimasukkan adalah variabel dari memori. Yang dimasukkan adalah variabel memori ke layar. Ke layar di sini screen display. Jika operasi penambahan di sini tambahan memori dimasukkan ke dalam screen display. Jika tidak penambahan, maka di sini dimasukkan kembali jika, yaitu operasi kontrol menggunakan block palette jika dan jika tidak. Di sini, apabila operasi penambahan selesai, bisa dilanjutkan dengan operasi atau operator yang lainnya atau digunakan misalkan perkalian, pengurangan, dan pembagian. Maka langkah yang berikutnya sama, kita coba gandakan di sini, klik kanan, gandakan. Ini kita bisa masukkan ke block palette jika. Maka yang diubah adalah karena ini perkalian, maka operasinya adalah simbol perkalian atau tanda bintang, asterik seperti ini. Yang berikutnya bisa menggunakan di sini klik gandakan lagi, klik gandakan. Di sini kembalikan ke operasi perkalian. Jika ini sudah, kembali masukkan block palette jika tidak. Yang tadi yang dilakukan apabila sudah dilakukan operasi penambahan, perkalian, maka yang sekarang adalah pengurangannya dengan cara bisa menggandakan, diklik, gandakan. Operasi yang berikutnya adalah pengurangan. Di sini tanda min. Kita bisa gandakan lagi, klik kanan, gandakan. Di sini operatornya kita ubah, yang tadi ini kan perkalian. Ini pengurangan. Nah, kita ubah lagi di sini operatornya menjadi perkalian. Maka ini dilepas yang memorinya, screen display juga sama dilepas. Ini diubah menjadi operator karena ini perkalian, maka operatornya adalah operator perkalian. Memorinya dimasukkan, screen display,
Oh sorry, ini salah. Perkalian memori screen display. Yang berikutnya kita ubah lagi di sini. Memorinya dilepas. Ini kita ubah pengurangan. Yang berikutnya adalah pembagian. Untuk yang pembagian, kita masukkan lagi kontrolnya. Di sini menggunakan blok palette jika tidak. Karena ini operasi yang terakhir, maka karena tidak ada perulangan, yang kita butuhkan berarti tidak blok palette jika tidak. Karena tidak ada logika yang berikutnya untuk dijalankan, maka yang terakhir di sini adalah blok palette jika. Karena di sini tidak ada perulangan kembali, maka yang berikutnya adalah di sini bisa kita sisipkan, klik kanan, gandakan, yaitu operasi pembagian. Yang berikutnya adalah di sini gunakan tombol gandakan. Ini kita ubah menjadi pembagian. Operatornya pembagian. Di sini memorinya. Memori screen display. Yang berikutnya di dalam tombol C ini, satu lagi yang kita sisipkan di dalam tombol variabel, yaitu atur di sini. Pilihannya di sini kita gunakan screen display ke answer atau jawaban. Jadi proses dari baik itu penambahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian kembali lagi ke pertanyaan. Sekarang kita coba jalankan. Untuk pengkodingan, baik penambahan, perkalian, pengurangan, pembagian, atau tombol-tombol yang ada di sini, ini sudah selesai dikerjakan. Yang berikutnya kita coba di sini untuk perkalian, atau misalkan yang lebih dulu penambahan. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dikosongkan kembali di C. 3 dikali 3 sama dengan 9. Tambah lagi C. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Coba lagi di C. 10 dikurangi 13 sama dengan hasil min. Yang berikutnya klik lagi tombol C. Misalkan pembagian 70 dibagi 5 sama dengan 14. Di C 100 dibagi 5 sama dengan 20. Membuat kalkulator sudah selesai, dan apabila menginginkan menyisipkan teks atau sebuah tulisan, bisa di sini diaktifkan di backdropnya, diklik teks, misalkan namanya di sini, terutama diubah dulu warnanya supaya terlihat karena ini backgroundnya warna gelap. Maka di sini teksnya warna terang, misalkan di sini kuning, ketika namanya. Ini bisa diubah jenis hurufnya, misalkan di blok seperti ini diubah. Demikian untuk membuat kalkulator sederhana. Demikianlah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.